Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa bertemu dalam ibadah hari ini, meskipun kita beribadah dari tempat kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak untuk masuk dalam ibadah dalam saat teduh. Untuk memulai ibadah kita, menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 3, Ajaib Namanya. Jemaat saya undang berdiri, kita menerima potum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, damai dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali.
Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Oh Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya undang berdiri, kita akan mendengar berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Naskah KE, Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16, ayat 20 sampai 24 yang berbunyi demikian. Dengan bagian perikop, Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu.
Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba-domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan memeliharanya. Ku banggakan
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami akan belajar kembali kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sertai kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 menjadi dasar firman Tuhan buat kita pada hari ini, dan saya akan memfokuskan kita pada Efesus pasal 1 ayat yang ke-17 dengan bunyi demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin untuk firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah lama yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, istilah ini sering kali digunakan dalam percakapan kita sehari-hari untuk menyatakan bahwa hubungan dekat itu bisa terjadi ketika kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, mengenal latar belakang keluarganya, mengenal kehidupan pribadinya, kelakuannya, pekerjaannya, bahkan isi hatinya. Nah, inilah yang telah berlaku dalam kehidupan umat Kristen yang ada di kota Efesus. Dulunya, mereka adalah umat Allah yang belum sungguh mengenal Tuhan. Mereka adalah jemaat yang biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya, saudara. Namun, seiring dengan ketekunan mereka untuk lebih mengenal Tuhan, di dalam iman terhadap Yesus Kristus, hidup mereka telah diubahkan. Nah, kekristenan mereka telah menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Mereka menjadi teladan dalam iman, saudara. Menjadi teladan di dalam kasih, dalam tindakan mereka. Karena mereka telah mengenal Tuhan. Dan atas peristiwa ini Paulus sungguh bersyukur dan berdoa agar mereka lebih dalam lagi mengenal Tuhan dengan benar. Nah, sekarang ada pertanyaan yang penting yang ingin diajukan kepada saudara sekalian, yaitu, apakah kita sudah sungguh mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan kekristenan kita hingga saat ini? Atas pertanyaan ini, mungkin sebagian orang akan dengan simpel dan dengan gamblang akan memberikan jawabannya. Pak Pendeta, saya sudah puluhan tahun nih menjadi orang Kristen, sudah senior, pasti saya sudah mengenal Tuhan, Pak Pendeta. Nah, mungkin ada juga yang mengatakan saya sudah sering bolak-balik baca Alkitab, Pak Pendeta. Tentu saja saya sudah kenal dengan Tuhan. Dan mungkin ada yang mengatakan saya ini adalah tokoh di gereja ini, Pak Pendeta. Tokoh di gereja ini, Pak Pendeta. Saya pasti sudah kenal Tuhan, gak usah diragukan lagi. Dan mungkin ada yang mengatakan, saya pernah ikut kursus pendalaman Alkitab selama 3 bulan, Pak Pendeta. Jadi sudah cukup bagi saya untuk mengenal Tuhan. Kurang apalagi kalau berbicara tentang mengenal Tuhan dengan benar. Saudara-saudara, apa yang diperkatakan tersebut memang semuanya adalah benar, ya. Semuanya adalah benar. Apa yang dikatakan itu adalah cara untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan keberimanan kita. Tetapi pertanyaannya kembali, benarkah kita sudah mengenalnya dengan benar-benar? Benarkah kita sudah mengenalnya dengan benar-benar? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Paulus, pertumbuhan dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan itu penting, saudara. Setiap orang yang mempunyai profesi mengetahui bahwa ia tidak akan pernah berhenti untuk belajar dalam hidupnya. Nah, contohnya, tidak ada seorang dokter pun yang merasa selesai pada saat ia meninggalkan bangku universitas atau kuliahnya. Ia tahu bahwa dari hari ke hari, waktu ke waktu, pekan demi pekan, terjadi penemuan-penemuan baru dalam perkembangan teknik maupun ilmu kedokteran. Nah, jika ia mau terus untuk melayani demi mereka yang sakit, demi mereka yang menderita, maka apa yang ia lakukan? Ia harus terus belajar untuk mengikuti segala perkembangan itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya.
Kehidupan kekristenan atau kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang selalu berusaha untuk mengenal Tuhan setiap hari. Lebih dalam lagi, saudara. Kita harus perlu untuk berusaha terus mengenal Tuhan dalam hidup kita. Baik, sekarang apakah ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar? Kita mau introspeksi diri kita masing-masing hari ini. Yang pertama, saudara, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, ia akan berakar di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, saya bersama dengan tim PTWG, Pembinaan Teologi Warga Gereja, melakukan semiloka di salah satu jemaat Kota Palangkaraya. Dalam semiloka tersebut, saudara, banyak temuan yang diungkapkan jemaat sebelum COVID-19 dan selama COVID ini dalam kehidupan bergereja atau persekutuan maupun pelayanan. Dan beberapa hal yang masih terekam di dalam ingatan saya, saudara, mereka mengatakan bahwa mereka merasa kurang persekutuan dengan sesama jemaat, merasa tidak khusyuk dalam ibadah. Kadang sambil ibadah minggu, mereka sambil masak, ulek-ulek bumbu, sambil nyapu, sambil ngepel, ngelap rumah, saudara. Dan hari Minggu katanya adalah seperti hari biasa saja. Jadi, saudara-saudara, mereka mempunyai pergumulan akan hal itu. Sehingga ketika semuanya biasa-biasa saja, mereka jadi malas untuk beribadah online. Nah, menurut saudara, bagaimana kalau ini dibiarkan terus-menerus? Apakah yang akan terjadi? Kekhawatiran saya, kita akan mundur dalam iman dan terlebih dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, mestinya di saat-saat seperti inilah kita semakin kuat, kita semakin tangguh, kita semakin teguh dalam Tuhan. Dan untuk itu hendaknya kita berakar di dalam Kristus. Saudara-saudara, penting untuk kita berakar dalam Tuhan. Sebab kata akar atau berakar dalam bahasa Yunani adalah rizo. Artinya berakar secara teguh dan kuat, bukan akar-akaran. Nah, kita tahu bahwa kekuatan sebuah pohon terletak pada akar-akarnya. Bila pohon itu berakar dalam dan kuat, maka ia akan teguh dan tidak tumbang diterjang angin. Tetapi bila akarnya tidak kuat, maka pohon itu akan mudah tumbang. Nah, salah satu kelemahan atau akar kelemahan kita, saudara, baik sebagai perseorangan maupun persekutuan, adalah karena kita tidak berakar dalam Kristus. Nah, sebab itu mudah sekali kita diombang-ambing oleh masalah, godaan, dan juga kesusahan. Nah, kita harus punya akar yang semakin dalam supaya kita tidak mudah diombang-ambing oleh hal-hal tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berpegang kepada Yesus Kristus yang sebagai sumber pengharapan kita, yang selalu setia kepada kita, yang tidak pernah mengingkari setiap janji-janjinya kepada kita. Jangan sampai iman kita ini dikalahkan oleh masalah, dikalahkan oleh pergumulan, dikalahkan oleh kesukaran, dikalahkan oleh karena COVID-19. Jangan sampai kita dikalahkan dengan hal-hal yang demikian. Apapun yang kau hadapi dalam kehidupanmu hingga hari ini, baik ke depannya nanti, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya akar itu kuat dalam kehidupan kita dan kita menjadi pohon yang kuat dalam hidup ini? Pertama, saudara-saudara, berakarlah lebih dalam ke bawah, yaitu dengan semakin mengenal Yesus. Nah, dengan ini saya pastikan kita tidak akan goyah. Apapun yang ingin merobohkan kita tidak akan bisa mampu untuk merobohkan hidup kita. Kedua, serap makanan. Makanan yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan yang sehat, yang menjadi nutrisi iman kita, yang memberikan kekuatan imun yang kuat buat kita. Nah, dengan berakar yang kuat, dengan makanan yang sehat, kita akan menjadi pohon atau pribadi yang kuat, berbuah lebat, dan hidup kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kedua, saudara-saudara, ia akan membagikan pesan kehidupan untuk menghidupkan orang lain dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ketika kita menjadi orang percaya, Allah ingin berbicara kepada saudara. Namun yang seringkali terjadi adalah kita sering merasa
tidak bisa membagikan apa yang ada dalam hidup kita kepada orang lain. Iblis membuat kita bungkam, iblis membuat kita bisu, iblis membuat kita tidak beraksi dalam hidup ini. Nah, kalau kita lihat flashback orang Kristen di Efesus, mereka ini merupakan orang-orang yang selalu berbagi dalam hidup mereka, saudara. Berbagi dalam kasih. Yang mereka lakukan adalah sederhana, yaitu hidup dalam kasih dan mendorong orang dalam kasih. Mereka yang memperhatikan orang lain dan mendorong orang lain untuk melakukan kasih adalah mereka yang benar hidup dalam Tuhan. Nah, sebab mereka menyadari, saudara, hal tersebut akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan juga bagi diri mereka sendiri. Dan kasih yang seperti inilah yang akan membangkitkan kasih dalam setiap hati orang lain. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa iman tidak cukup jika hanya untuk disimpan untuk diri sendiri. Iman itu harus dinyatakan melalui sikap kita, saudara, tingkah laku kita, tutur kata kita kepada orang lain. Orang harus melihat perwujudan iman itu. Apakah kita saling memperhatikan dan saling menolong di dalam kasih, ataukah sebaliknya. Nah, saudara, kehidupan yang diselamatkan akan memberikan bukti dalam hidup ini. Memberikan bukti dalam hidup ini. Rasul Yakobus pernah katakan bahwa iman yang tidak disertai perbuatan yang benar adalah iman yang mati. Sebab itu dia menghimbau kita dengan firman-Nya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Dan dengan kata lain, ia ingin mengingatkan kita sebagai orang percaya agar jangan berpangku tangan saja, berdiam diri ibarat barang pajangan yang bertumpuk debu, yang mana kita membiarkan hidup kita begitu-begitu saja dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan tidak melakukan apa-apa, saudara. Nah, sekarang apa yang bisa kita bagikan untuk menghidupkan sesuatu yang ada di sekitar kita? Atau apa yang menjadi bukti bahwa kita ini adalah pribadi yang mengenal dan beriman dalam Yesus? Saudara-saudara, Allah telah membagikan sesuatu kepada kita masing-masing berupa berkat rohani dan berkat jasmani. Sesuatu yang diberikan ini, yang dipercayakan ini adalah untuk kita saling memperlengkapi, saudara. Untuk bahu-membahu, untuk tolong-menolong, untuk saling menguatkan, saling menopang. Dan semua ini perlu bukti dan action yang harus dinyatakan, diperlihatkan dalam hidup kita. Umat di Efesus telah buktikan kasih mereka kepada sesama mereka dan juga untuk gereja mereka. Dan ini menjadi teladan yang penting buat kita. Mari Bapak Ibu, kita buktikan kasih dan kesetiaan kita pada Tuhan dan gereja kita dengan aksi konkret dan aksi nyata kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, kiranya roh pelayanan, roh persekutuan, roh kasih jemaat Efesus akan menjadi roh jemaat kita pada saat ini. Sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan, entah itu pelayanan, entah itu pengadaan fasilitas, entah itu pembangunan gereja, entah itu persekutuan dan lain sebagainya, dapat dikerjakan dengan baik dalam satu roh Yesus Kristus. Sola Fide. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman telah disampaikan kami dengarkan, dan biarlah firman tersebut menjadi berkat buat kami hidup dan semakin mengenal Tuhan, dan ketika kami kenal Tuhan, kami pun eksplorasikan dari apa yang boleh kami pahami lewat iman percaya kami dalam tindakan dan perbuatan kami. Berdoa pada saat ini untuk jemaat Tuhan, berkatilah setiap kehidupan pekerjaan mereka, yang bergumul, yang berjuang Tuhan berkati, sehingga dengan demikian kami akan dapat selalu merasa tenang, nyaman, dan memperoleh damai sejahtera bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Yang sakit pun dipulihkan Tuhan, yang sedih diberikan penghiburan. Dan bersyukur buat hari-hari yang Kau beri dalam ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran yang boleh dirasakan, dialami oleh jemaat-Mu. Berkatilah mereka, tambahkan sukacita dalam hidup mereka.
Berdoa pada saat ini bagi bangsa negara kami. Berkatilah para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke tingkat pedesaan. Mereka menjadi pemimpin yang baik, membawa damai sejahtera, kemakmuran dan keadilan. Dan negeri kami pun akan boleh mengalami keamanan, kenyamanan, dan ketentraman dalam Tuhan. Tuhan Yesus, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Namun kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan dan mengetahui apa yang ada dalam isi hati kami masing-masing saat ini. Sebab itu semua kami serahkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajarkan para murid berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur. Persembahan jemaat sekalian dapat dimasukkan ke dalam amplop yang telah dibagikan dan diserahkan ke gereja melalui kantor Majelis Jemaat GKI Nazaret atau pada saat ibadah minggu. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Allah Khalik langit dan bumi, terima kasih karena saat ini kami dapat memberi persembahan dengan sukacita. Kami ingin Tuhan memberkatinya agar dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu dan juga untuk melayani sesama kami. Bersama dengan itu ya Bapa, kami mohon berkati tugas dan usaha kami agar melaluinya kami beroleh rezeki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait pertama dan bait yang kedua, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dan kemudian dilanjutkan dengan berkat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.